Penutupan pengajian rutinan bulanan berkah barokah disambut akan adanya datangnya bulan suci Ramadan. Gus Warno ikut pengajian dan bersolawatan bersama Kiai Guru Besar kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang yang tergolongan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar kalian dapat keberkahannya dan dari syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saudara-saudaraku atas doanya dan subscribe-nya dan dukungannya. Saya semakin semangat menjalankan semua ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Arab korma, kalau di kita apa? Beras. Beras gede apa biji? 1 biji beras. Karena kita makannya beras, Bang Taufik ya. Oh, Bang Taufik banyak saus ya di sana ya. Wih. Macul ya. Ya pasti macul lah. 1 biji beras. Tamlahu mizanahu. Pasti bisa memenuhi atau memberatkan mizannya atau timbangannya. Masya Allah. Senang Nabi Daud. Malah kagum, hebat ini umat Nabi Muhammad. Sedekah 1 biji korma, 1 biji beras, itu mizan jadi berat bobot timbangannya. Hebat. Bagus bukan sholat kita, bagus bukan puasa kita, bagus bukan haji kita, bagus bukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi sedekah tuh yang bisa memenuhi timbangan. Masya Allah. Coba kalau sholat, kalau yang bisa memenuhi atau memberatkan mizan adalah sholat, waduh, bahaya. Kenapa? Kita makan sholat mah sholat, betul? Sholat mah sholat, Bang Taufik. Ya Allah, muka kita madep kulon. Kan sholat madep kulon ya. Dilafatkan usolli faradhullahi al-barakatil mustaqbilal qiblati adaan lillahi madep kulon karena Allah. Mukanya madep kulon, lisannya karena Allah. Tapi hatinya kemana coba? Hatinya kemana? Muka kita madep kulon, tapi hatinya, Masya Allah, mukanya mah di depan bini, tapi hatinya di janda. Kurang ajar bini. Allah kan tahu apa yang terbersit dalam hati dan pikiran kita. Goroh lo, muka lu doang madep kue, tapi hati lu. Makanya fawailul lil musholin, celaka buat orang yang sholat. Yang sholat aja masih celaka, apalagi kagak sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahur, yang sholatnya lalai, lupa. Orang mabuk kan apa yang ngomongin gak ngerti, betul? Orang mabuk apa yang ngomongin gak ngerti, Bang Taufik. Tidur di pos, yang ngalamin bertawa. Dulu bukan orang sini. Pada tuh dua ya. Namanya Taufik lagi ya. Begitu bangun, dia lihat matahari bulan ya. Oh iya, coy. Apa sih? Itu matahari bulan. Saya matahari bulan ya. Namanya mabuk. Ada yang lewat, supaya orang dua yang lewat. Namanya Sony. Bang, Bang nanya Bang, itu matahari apa bulan Bang ya? Dia lihat, bingung juga dia. Dia jawabnya ya, nggak tahu Bang, saya bukan orang muslim nih. Nah, toh sholat kita kayak begitu, ya.
Kita makan sholat nih, masya Allah, yang nggak ada jadi ada, yang lupa jadi ingat. Sholat kita tuh, ya. Tik. Di bel. Ada apa? Pak Ustadz minta tolong. Ya. Aduh. Kunci saya lah. Kunci mobil itu berarti ada surat-suratnya semua. Loh, kok nanya ke saya? Hilang kunci nanya ke Ustadz. Bingung jawabnya kan? Ya, Bang Taufik. Ntar aja dah. Ini kan udah johor nih. Lu sholat udah? Lu sholat belum? Belum. Ya udah sholat dulu. Ntar dikasih tahu. Gue lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Di atas lemari. Begitu sholat dia ingat, tolol lo. Lagi sholat ingat. Allah, gue di atas lemari. Tuh. Jadi yang nggak ada jadi ada, yang lupa jadi. Makanya bapak-bapak kalau hilang sesuatu, hilang ini kayak pakai gitu, sholat dulu. Allahu Akbar. Ada. Tuh. Saya tahu. Ya. Bagus bukan sholat kita. Ya Allah. Subuh jam berapa subuh? Sekarang? Hah? Jam 4:39. Ya. Nah, sholatnya jam berapa? Jam berapa sholat subuh? Waktunya kan jam 4:39. Nah, sholatnya jam berapa? Masya Allah. Waktunya kita udah kalah. Waktunya kita udah kalah. Belum lagi adabnya. Kalau mau kondangan, Masya Allah Bang Taufik banteng jasa. Dicukur dulu rambutnya. Kelihatan muda. Kemarin tuh. Ditiskan dulu. Ya. Dikasih wangi-wangian. Wah, apalagi sama orang yang dekat mah. Kalau bisa beli baju baru dulu. Gak berani kondangan. Hebat. Tapi menghadap Allah. Ya Allah. Peci kagak jelas depannya. Udah begitu pakai celana. Pakai kaos. Di depan lagi duduknya. Berdirinya. Di belakang topik. Allah. Yang namanya lagi sholat. Imamnya bacanya panjang kan jadi pandangan kemana-mana. Begitu ke atas lanjutkan. Lanjutkan. Makanya kalau sholat, kalau berdirinya di depan polos. Ini masih banyak saya perhatiin orang sholat memang paling depan bagus dia mengerti bahwa sholat yang paling besar ganjarannya paling depan. Pakai lepis, pakai kaos paling depan, sama udung-udung di belakang. Ya Allah. Orang pakai sarungnya dibaca, penalwe, atlas, ganjil, Ketemu aja itu anak baca. Tuh, sholat kita kan kayak begitu, tapi ya Allah, alhamdulillah. Jadi yang bikin berat bobot timbangan itu bukan sholat. Kalau sholat bahaya kita nol. Makanya sholat itu kan diulang-ulang. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Johor, asar, maghrib, isya. Terus berapa banyak kita sholat? Dari balik sampai sekarang nggak kehitung sholat kita. Ada nggak satu aja yang khusus? Satu yang banyak-banyak. Kata Nabi, orang yang sholat 1 rakaat khusus sholatnya dijamin karena jannah, dijamin masuk surga. Masya Allah berat, luar biasa. Allahu Akbar. Kita baru mau hafalnya udah siap-siap ya pikiran. Ya, pikiran udah siap-siap. Kan diturutin terus tuh pikiran kita. Entar di warung, entar di jalan, entar di pasar. Sampai masuk kondangan nih, masuk terus, dilepas terus sampai assalamualaikum. Lah, mantap benar. Tarik, set, masukin. Kita lagi sholat.
Kalau dia pergi, tarik lagi, masukin. Ini dilepas aja terus dilepas. Tuh. Nah, bagus bukan sholat id. Makanya dianjurin berjamaah tuh. Ya. Berjamaah itu keistimewaannya ketidaksempurnaan makmum ditanggung imam, ketidakkhusyuan dianggapnya khusyuk. Siapa yang khusyuk sholatnya? Biar pakai udung-udung jenggolnya saya nggak bakal khusyuk sholatnya. Orang model kita mah apa jadi telan? Susah khusyuknya. Masya Allah. Apalagi mata model kita apa jadi telan? Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu nggak sengaja nggak sengaja ngelihat ini apa namanya, betis, bukan dengkul, bukan apa, betis, ngelihat betis perempuan kesibat angin, langsung beliau begini, ya Allah, nyesalnya berhari-hari. Itu ngelihat nggak sengaja tebak angin, langsung begini. Nah, kita mah pantat monyet juga prototin, cuek baik. Ini yang bikin merusak kekhusyuan sholat kita. Nggak bakal khusyuk orang kalau pantat apa yang dilihat. Susah. Makanya nggak tembus hati kita. Nol. Masya Allah. Nggak bakal buka syafaat. Kenapa kalau orang-orang dulu itu mereka itu nggak tidur kalau malam, siang mereka puasa. Bahkan mereka kalau lagi asik-asik takharud dengan Allah, bunyi suara ayam langsung nangis. Tandanya apa kalau bunyi suara ayam? Tandanya pagi, nangis. Lagi enak-enaknya, udah datang pagi. Kayak anak muda begitu, lagi melancong, lagi enak-enaknya udah jam 11 saja. Di TVRI gue cuek aja. Kucing tenggelam, cuek aja. Ya Allah, anteng. Ya, udah mau pisah dah, ya udah mau pisah. Begitu orang dulu. Begitu dengar suara ayam, nangis. Kenapa? Karena dia akan berpisah dengan Allah sedang indah-indahnya. Ya Allah, dan ngeblak pandangan mereka. Ngeblak. Dia lihat zatnya Allah, nikmat. Bagaimana kita ngelihat HP kuat berjam-jam ya? Sejam, 2 jam, 3 jam. Kenapa bisa kuat? Sampai baterainya habis, dicas lagi. Luar biasa. Untuk kagak meledak tuh HP. Karena dia tertarik, terpikat dengan apa yang dia lihat di situ, nikmat dia lihat di situ, kuat berjam-jam. Begitupun dengan mereka, nikmat, terbuka, surga terlihat sama dia, kenikmatan-kenikmatan yang ngeblak ke dia. Subhanallah. Nah, bagus bukan sholat kita, bagus bukan puasa kita. Nih besok kan kita mau puasa nih. Coba kalau puasa kita, ya Allah, bagaimana puasa kita, Bang Taufik? Puasa kita mau kepaksa, ya paksa. Iya, siang makan, malam habis kolek. Kita kalau buka nih apa yang dikumpulin? Dari yang kering sampai yang basah kumpul. Kopi lain, susu lain, teh lain, air dingin lain, sirup lain. Masya Allah, dikumpulin semua. Gorengannya, rotinya, macam-macam. Tuh kita tidur habis subuh, bangun jam 8, ngeliat jam, baru jam 8, baru johor, baru asar, lihat terus jam, sabarnya kurang. Bagus bukan puasa kita, ya Allah. Kita mah puasa kan cuma bisa nahan lapar sama haus doang, belum sampai keruh kita. Bagus bukan puasa kita, bagus bukan haji kita, bagus bukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ternyata yang bisa memberatkan mizan adalah sedekah. Alhamdulillah, makanya banyak sedekah. Kata Nabi, 1 hari jangan sampai kagak sedekah walaupun dengan 1 biji korban. Walaupun dengan 1 biji korban. Ya Allah, nih kita ngadain haul, ngadain rohan. Kan tuan rumah pasti bikin besek tuh. Ya Umi Haya, Umi Ha, bikin besek. Bisa ngitung nggak kita dalam 1 besek ada berapa biji beras? Ada berapa biji nasi? Kalau tadi 1 biji beras bisa memberatkan mizan, 1 besek bisa ngitung nggak kita? Semakin banyak yang diundang, semakin banyak beseknya. Ya Allah,
tuh bijak. Buat siapa? Buat ahli kubur. Amin. Apalagi anak ke orang tua, ini berkah. Dasar. Kita nggak ada kalau nggak ada orang tua. Kita nggak punya rumah kalau nggak punya orang tua. Kita nggak punya tanah kalau nggak punya orang tua. Siapa yang bisa beli tanah? Siapa yang bisa beli rumah zaman sekarang? Ngabisin bisa kalau bisa. Ya. Makanya paling enggak nih kita ingat. Nggak bisa dibalas kebaikan orang tua. Ada 2 air yang nggak bisa dibalas, air susu sama air keringat orang tua kita yang laki. Makanya alhamdulillah nih ya, ada istilah budaya ruahan berkah insya Allah. Kalau bicara doa, mereka nggak butuh doa. Ahli kubur tuh nggak butuh doa kita. Udah banyak yang ngedoain. Setiap Jumat khutbah kedua, khotib baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, kan begitu ya? Amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Itu kan rukun khutbah. Nggak sah khutbah kalau nggak dibaca itu. Nggak sah, rukun itu. Dapat itu ahli kubur semuanya. Berapa banyak orang yang hadir di masjid sedunia ngerjain Jumat sampai tuh ke alam kubur. Kebagian mereka doa. Malam Jumat ada budaya yasinan kalau kita ya, baca yasin gitu. Kebagian mereka. Ada yang tahlilan habis meninggal 7 hari, yang lain kebagian doanya. Kalau doa mah kebagian. Kalau doa mah nggak kekurangan ahli kubur orang tua kita. Tapi kalau udah hadiah, sedekah, siapa yang mau ngasih kalau bukan kita, orang anaknya? Masya Allah, kita punya anak di pesantren. Kata orang tua sambil diusap-usap kepalanya, Tom, biar jadi anak yang soleh lo, biar cerdas, keduk semua ilmu guru lo, bawa pulang kampung, biar lo jadi kiai, jadi ustaz, dilus kepalanya tuh, biar betah di pesantren Tom. Didoain tuh sama orang tuanya pulang, nggak dikasih duit. Kira-kira pulang nggak tuh anaknya? Pulang nggak? Pulang lah. Bah, duit kemana? Buat jajannya, buat ongkosnya. Pulang. Doanya banyak, cakep doanya mah. Tapi nggak bagi duit. Pulang tuh anak. Ruh tuh begitu, didoain doang, kagak dikirimin. Pulang ke rumah, dicekek. Bang Taufik, nih mana anak gua nih? Iya, udah nggak doain, nggak ngirimin lagi dicekek kita. Makanya nggak ada yang berkah. Susah hidupnya. Susah. Pasti itu. Ya Allah, makanya jangan lupa dengan orang tua kita. Tuh, kalau hari Jumat kan kotak lewat tuh ya. Hari Jumat tuh. Ya. Di mana tempat itu masjid pasti ada kotak Bang Taufik. Itu jangan sampai kotak lewat malah muter. Jangan. Senyumin aja. Jadi senyumin juga. Kotak lewat, masukin. Niatin buat orang tua kita yang udah nggak ada, ringan. Yang tadinya 2.000 malu, bisa goceng, bisa 10.000. Masya Allah, sampai kepada mereka itu luar biasa. Apa saja, kalau kita mau berbagi, niatin buat orang tua. Insya Allah ringan, insya Allah. Hebat. Sedekah nggak pakai syarat rukun, nggak kayak sholat. Dicek dulu rukunnya, dicek dulu kesempurnaannya, dicek dulu adabnya. Lama. Tapi sedekah nggak pakai, langsung masuk. Berat timbangan orang tua kita. Berat timbangan kita. Makanya jangan sampai sehari pun kita tidak bersedekah. Masya Allah. Satu. Orang Yahudi, orang kaya, namanya orang kaya, mendompit. Orang kaya mau kan yang dimakan juga, hati-hati. Roti aja, roti kalau udah kelihatan jamur, diindus tengik, dibuang, ya, dibuang itu roti. Lewat ibu-ibu gendong anak, 2 anak, 1 digendong 1 ditutup, nangis.
Nangis kenapa? Nangis kelaparan. Ini orang perempuan, orang susah, nggak punya apa-apa, anaknya nangis kelaparan. Begitu jalan nemu roti, masya Allah, bilangnya bukan main. Padahal itu roti udah dibuang. Roti itu udah tepik, udah dibuang. Begitu diambil, dia kasih makan anaknya, kenyang, anteng, girang tuh nenek. Sampai berdoa kebaikan orang yang buang roti, bahasanya kebaikan. Singkatnya itu orang Yahudi masuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara roti yang tengik dia buang. Makanya Bang Taufik kalau punya roti tengik buang. Kalian kan yang lewat kurang ajar. Ya, itu nggak sengaja. Apalagi sampai di, ya Allah, apalagi sampai disengaja Bang Taufik. Subhanallah, luar biasa. Ya, Bang Taufik alhamdulillah nih udah punya wakil baru. Ya, alhamdulillah. Kita doain. Tadi dia ngedoain kita mulu samawa. Ya, sakinah mawadah warahmah. Nah, intinya beliau juga pengen doain. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Ya. Tuh. Nih, umat Nabi luar biasa. Jangankan kita ngasih ke orang lain, buat perut dewek itu sedekah. Buat perut dewek itu sedekah buat perut dewek padahal mah. Makanya kalau pengen apa-apa jangan ditahan. Pengen soto beli, pengen mie ayam beli, pengen bakso beli, pengen bubur ayam beli kalau punya duit. Kalau gak punya, kalau kagak punya sabar. Sambil begitu. Sabar. Itu kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Dia pengen sesuatu, tapi dia bisa bersabar. Ngiler dong itu. Makanya banyak yang pengen. Orang kagak punya mah. Tapi sabar. Jadi kebaikan. Subhanallah. Dia pengen, dia beli. Jangan takut. Pasti diganti sama Allah. Ini mah pengen ditahan. Ya, mendingan diganti. Diganti. Ya Allah, buat perut dewek itu ibadah, apalagi buat perut yang lain. Sampai kalau kita punya piaraan ayam, kuyuk, bebek, kambing, kita kasih nasi nggak habis, kita kasih ayam, jadi sedekah. Apalagi diniatin, didedek, sedekah. Buat kuda sama. Kalau sekarang dalam musim kuda, motor kita rusak, yang dicari siapa? Cingarit, ada Cingarit nggak? Kemana? Kita punya motor rusak, bawa ke bengkel. Dibenerin sama bengkel. Kita tanya berapa habisnya? Sekian. Kita bayar. Itu dihitung sama Allah. Diganti besok sama Allah. Malah masih bang, jangan ngomong mahal. Kalau bisa dikembalikan, jangan ambil nanti buat lo. Besok diganti sama Allah. Tuh, itu kudunya. Hebat nggak? Hebat. Ya, jadi kita sikat. Bagus bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan ibadah yang lain, tapi sedekah. Orang sedekah, masya Allah berat timbangannya. Alhamdulillah. Begitu Nabi Daud melihat Sirot. Apa Sirot? Jembatan. Gulung lagi Nabi Daud. Nangis. Kenapa? Bagaimana umat Muhammad bisa melintasi Sirotnya? Enggak usah Sirot kan? Jembatan biasa aja. Bambu gede padahal mah, tapi ada pegangan doin begini. Padahal bawahnya nggak ada apa-apa. Ini Sirot. Panjangnya tak terkira, gelap gulita, bawahnya neraka. Siapa yang sanggup? Udah begitu di sono malaikat, di sini malaikat. Digituin tuh sengaja. Digoyang-goyang. Iya, digituin tuh kayak main uas. Emang bengis banget kita bengis dia mah.
Siapa yang bisa lewat coba? Itu katanya satu rambut dibelah saking apanya? Bukan kecil, saking tajam. Kita nyentuh doang tuh kebeler. Bergantungan putus. Tahu di komik? Masya Allah. Nangis Nabi Daud, bagaimana nih? Ya. Orang pastabiqul khairat bisa melintasi sirotnya. Masya Allah. Di saat Nabi Daud nangis, apa kata Allah? Ya Daud. Ada Daud nggak? Man qala la ilaha illallah jaza siratuhu kal barqil khatib. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah jaza siratuhu, maka dia akan lulus melintasi siratnya. Tuh, makanya banyak apa? Banyak zikir, jangan banyak mikir, banyak zikir. La ilaha illallah, la illallah, la illallah. Kayak diambil tuh, jam 7 masih la ilaha illallah. Iya. Masih itu lama nih, gua mau nyebrang ke sirat nanti. Jangan disangka itu. Yang bisa melintasi sirat adalah orang yang mengucapkan la ilaha seperti peti yang menyambar. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di pojok, lama kita ke malam ini udah aman, la ilaha illallah. Yang penting lu pada nyebrang nanti selamat lulus ke sirat. Dan begitu kita ambil kabar atau ilmunya. Jadi banyak la ilaha illallah. Ini kita kirimkan untuk ahli kubur, almarhum, almarhumah, orang tua kita atau para pendahulu kita. Sampai tuh kita mana la ilaha illallahnya. Sampai tuh. Kalau buat ini etolnya sampai. Anakku ngirimin etol ini. Kan begitu ya? Nggak bisa masuk tuh kalau pakai etol. Sekarang gue pakai etol. Nggak bisa pakai surat kalau nggak pakai kartu la ilaha illallah. Dikirimin tuh amanahnya nih. Mak. Oh. Etol Sirotol mustaqim nih. Set lewat. Makanya banyak zikir, banyak la ilaha illallah. Cukup ya? Alhamdulillah. Jadi ingat tuh, yang bisa memberatkan mizan kita apa? Sedekah. Awas. Orang yang paling dulu masuk surga adalah orang yang baik. Kenapa? Karena di surga itu ada bacaan al-bakhilu anta haramun alaya. Orang pelit haram lu masuk ke gua. Di tulisan apa? Di depan surga itu ada tulisan al-bakhilu anta haramun alaya. Orang pelit itu haram masuk ke dalam surga. Orang pelit, jangan pelit. Ya, kudu baik. Ya, kalau orang mau lewat, ya kasih. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, apakah kalian tahu siapa itu pendusta agama? Dia sholat mah sholat, dia puasa mah puasa, dia haji mah haji, tapi masih disebut pendusta agama. Waduh, jangan tenang kita dibilang pendusta agama, penipu agama. Siapa? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Orang yang tidak peduli dengan tetangga, orang yang tidak peduli dengan saudara yang susah, orang yang tidak peduli dengan orang lain. Yang penting buah kenyang, yang penting buah puas. Naudzubillah. Ingat budaya sedekah, apalagi besok nih Ramadan ya. Masya Allah, satu korma dibalasnya 1000. Korma apa saja dibalasnya 1000. Insya Allah banyak mikir ya, dan banyak mikir mentar kepala panas, ntar jaspen ditempel menyala. Ya, iya. Tapi kalau banyak zikir adem. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak zikir maka hati akan tenang. La ilaha. Kalau mikir kepala panas, nanti rambut rontok. Ya, repot kalau begitu. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita akhiri perjumpaan ini. Besok kita hari Selasa udah masuk Ramadan. Ya, kita ucapkan selamat datang ya Syahrul Syam. Selamat datang wahai bulan puasa. Semua yang hadir mudah-mudahan sehat. Ya, berkah rezekinya, panjang umurnya,
dan bisa beribadah sepanjang Ramadan, dari yang wajib sampai yang sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu wa ma hadanahu hadiyatan li ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa thawaba misla thawabi dzalika wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa thawaba misla thawabi dzalika li arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in wa thawaba misla thawabi dzalika li arwahi tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina minal awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal salihin wal muslimin wa thawaba misla thawabi dzalika li arwahi ahlil qubur minal muslimin. Allahumma ighfir lahum maghfiratan min indika jami'ah warhamhum rahmatan minka zalima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat wa yunzil al barakat wa yaqdi al hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli shay'in qadir. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadros. Ustaz, ayo Ustaz. Amin amin amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa binijatil Fatihah. Amin. Ya Farij al-Ham bi kasifil qawmi ya Madi Badi ya Ghafir wa Irham ya Dafi'al Bari ya Allah ya Dafi'al Bari ya Rahman ya Dafi'al Bari ya Rahim. Allahumma balil bala ya Arhamar Rahimin. Lahu yasmanu Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita lalui bersama dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sambil baca ini. Ya Habibana Ali Syairil
mungkin rekening, nomor HP, terus nomor kode adresen resmi aku mau رب فاجعل dolar dolaran dolar masuk iya belum udah
tadi nyampe siang nyampe malam lagi. Iya, rame. Acaranya itu yang pertama itu dia Dari mana? Pagi karena sama yang bom ya dari pagi sampai siang sore. petasan. Rekamannya baru. Terbang dulu yang dan kita habis itu dia Ajarin dong kurs. Mal salaman aja. Apa? Kalau saya mau nggak dibilang-bilangin. Itu coba bawain. Masuk. Nggak pernah dibilangin saya. Pak, mari Pak. Pegang dulu sama Kiai. Iya. Emang belum selesai nih? Astagfirullah. Iya lah. Bang Tebur nggak ada suaranya Bang Tebur. Udah 1 jam ini mah. Ampura ya saudara. Liput. Ya. Enggak kelihatan tapi ada.